Pak Nabil. Waalaikumsalam Bu Yun, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Terus CGP-nya gimana, lancar masih? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sampai akhir ya, lulus sampai 100%. Oke. Sekarang saya alhamdulillah sudah masuk di modul 3.1 Pak. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan terus tidak ada kesulitan. Ya. Nah ini Pak, terkait dengan tugas saya di modul 3.1 ini, saya diminta untuk melakukan wawancara. Saya minta waktunya Pak Nabil sebentar untuk melakukan wawancara tentang di modul 3.1 ini Pak, tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Sudah medikan yang juga moral ya. Oke. Selama ini kan Bapak sudah berapa tahun jadi kepala sekolah, tentu banyak menemukan masalah atau kasus-kasus gitu ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Dilema etika dulu ya, karena dilema etika itu adalah benar sama benar. Kita selaku kepala sekolah tentunya dihadapkan suatu permasalahan, kadang-kadang itu sama-sama penting Ibu. Misalnya saya hari ini memprogramkan sesuai dengan RKT, rencana kerja tahunan. Pada minggu ini kami harus melaksanakan rapat dengan kepala sekolah. Tahu-tahunya sebelum rapat dimulai sudah saya ditelepon oleh dinas kabupaten untuk segera berangkat terkait dengan info pengambilan SK hari ini misalnya, tidak bisa ditunda misalnya. Ya kami komunikasi dulu. Ya saya identifikasi, jadi identifikasi permasalahan itu kami dahulukan dulu yang permintaan dinas karena waktunya sudah ditentukan hari ini harus selesai, jam sekian harus ada di dinas. Maka kami mengambil keputusan harus ke dinas dulu dengan catatan kami menyampaikan kepada teman-teman, mohon maaf rapat hari ini saya tunda 2 jam misalnya karena kami harus menghadiri panggilan dinas terkait dengan pemberian SK hari ini misalnya. Yaitu kami lakukan seperti itu sehingga kami dalam keputusan benar sama benar dari MEDK itu sudah dua-duanya sama-sama berjalan dan teman-teman guru bisa memahami kepentingan yang kami sudah programkan itu. Berarti mengidentifikasi dulu permasalahannya, diambil mana yang penting Ya, dulu. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Masih kisarannya ada dilema etika itu. Ya itu tadi kami tetap identifikasi kepentingan atau masalah yang saya hadapi hari ini, tetap mana yang perlu dikedepankan dan mana yang perlu dulu waktunya. Misalnya satu hari bersamaan kegiatan, cuman karena waktunya berbenturan maka kami harus komunikasi dulu di oh kayaknya rapat dengan teman guru saya undur dulu 2 jam, panggilan dinas saya dahulukan misalnya kayak gitu, sehingga dalam keputusan itu Bu mengandung unsur dilema etikanya itu sama-sama benar tapi sama-sama jalan, artinya tidak ada yang ditinggalkan dan itu Bu. Terus yang satunya apa lagi Bu? Yang satunya itu Rujukan moral itu. rujukan moral. Kalau rujukan moral itu bukan benar dengan salah Bu, lebih mudah itu. Kenapa lebih mudah? Kita analisa aja, misalnya ada kasus anak bertengkar, bullying misalnya ya, saya panggil dua-duanya, saya panggil temannya sebagai saksi, terus mana? Kenapa kamu bisa jadi begini? Oh ini Pak, sering sering ngomong-ngomong orang tua saya, panggil orang tua. Terus saya pukul dia Pak. Nah itu dari kejadian itu, dari cerita itu disaksikan dengan kami cari solusinya mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga peletakan permasalahan itu, penyelesaian masalah itu kami angkat sesuai dengan cerita anak tadi. Kalau memang anak itu langsung ngumpul karena cuma diorongkan, paling tidak kan harus ada ada musyawarah dulu. Sudahlah kamu gak usah ngomong lagi dengan orang tua misalnya, namanya anak-anak ya. Tapi kita selaku kepala sekolah harus adil, karena memang benar letakkan kepada yang benar, yang salah kepada yang salah. Artinya diidentifikasi dulu Bu, ditanya dulu siswanya. Ya. Berarti musyawarah dulu, mencari alasannya dulu. Solusinya terus keputusannya mungkin berpihak ke murid ya Pak ya? Iya, berpihak ke murid.
Artinya letaknya itu kepada yang benar, Bu. Artinya kalau yang salah itu dibenarkan kan nggak adil, Bu. Makanya di pembelajaran itu di JGB itu ada dialemetika dan budi penuh. Ya. Selanjutnya Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan? Oh, langkah-langkah saya. Langkah-langkah saya memperhatikan permasalahannya dulu, Bu. Atau apa acaranya dulu seperti apa. Kalau itu kaitannya dengan dua-dua itu dialemetika dan budi penuh. Saya melihat dulu seperti apa permasalahannya, seperti apa acaranya, maka kami mengambil langkah diidentifikasi dulu. Mana yang perlu didahulukan, mana yang perlu diundur atau dikesampingkan dulu. Tapi acara itu tetap jalan, dua-duanya itu yang diremen. Tapi kalau bujukan moral itu seperti yang sudah disampaikan bahwa kami tetap komunikasi dengan anak atau dengan guru, misalnya guru selisih paham. Kami panggil dua-duanya, saya tanyakan sehingga keselisihan paham itu tidak terus berkelanjutan. Mana letak permasalahannya sehingga bisa salah paham. Nah, setelah itu baru cari jalan tengahnya, memberikan penyadaran kepada yang salah, memberikan kebenaran kepada namun kebenaran itu bukan kita sebenarnya harus menang terus, tidak, tapi dalam rangka menjaga keharmonisan dalam kita hidup dalam keluarga besar di SD Manila 1, yaitu seperti itu. Kemudian Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Oh, yang sangat efektif ya, Bu. Ya, kembali kepada itu, Bu. Kita tetap identifikasi, Bu. Tetap identifikasi permasalahannya atau kejadiannya seperti apa, baru kita mengambil keputusan. Kalau itu langsung kita sebagai kepala tanpa identifikasi dulu, kita langsung, itu kan nanti ngawur namanya. Artinya tidak tepat sasaran kan selaku kepala sekolah. Paling tidak kalau sudah tahu permasalahannya, baru kita jadikan solusi. Sehingga solusi ini merupakan jalan efektif dalam rangka pembenahan kejadian-kejadian benar dan benar itu, Bu. Sehingga kita selaku kepala sekolah tetap dua-duanya sama-sama jalan. Keberhasilan tetap akan tercapai walaupun jamnya misalnya tertunda itu. Iya. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ada tantangannya? Tantangannya, ya tantangannya begini, Bu. Kita kadang-kadang ngomong harus ini hari ini, tahu-taunya 1 jam kemudian ada lagi masuk. Nah, ini tantangan buat saya. Saya sudah ngomong jam sekian harus melaksanakan kegiatan ini, tahu-taunya misalnya ada kejadian di luar apa yang tidak inginkan, sebenarnya sama-sama benar itu orang lain, namun kita tetap kembali kepada kita naluri kita. Kalau yang kejadian nomor 2 ini adalah lebih butuh perhatian untuk diselesaikan, maka kita yang kedua itu, yang ke-1 disampingkan dulu. Itulah tantangan. Kadang-kadang kami ini harus ini, sebenarnya kami sudah program dengan baik-baik, tapi kenyataannya masih ini ada yang lebih butuh untuk menyelesaikan ini, untuk kebaikan ini. Seperti itu tantangan. Maka kami tantangan itu tetap harus memilih, didahulukan yang mana yang lebih baik untuk membutuhkan penanganan khusus itu. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Ya, seharusnya untuk itu biasanya ada buku kejadian, tanggal sekian, bulan sekian, ada siswa dicatat apa penyelesaiannya, sehingga apabila terjadi hal-hal itu seperti itu lagi, kalau hal itu efektif penyelesaiannya, maka itu yang digunakan lagi. Kalau memang tidak efektif, maka perlu carikan jalan yang lain. Itu catatan harus ada. Iya, sehingga ibu ingatku itu kejadiannya begini, misalnya murid keluar pagar, paling tidak kan harus ada penyelesaian, dipanggil, ditanya kenapa kamu harus meloncat pagar dan sebagainya, kan seperti itu. Namun itu penyelesaian itu adalah kalau memang efektif anaknya sampai insaf, nah itu perlu dilanjutkan. Kalau memang tidak, perlu dicarikan solusi, sehingga buku itu merupakan acuan. Tadi kan Bapak buku catatan ya, Pak? Ya. Buku catatan ini apakah kepala sekolah yang mencatat atau guru
gurunya karena di SD kan tidak ada guru BK gitu ya. Ya kalau ingin efektif Bu, dua-duanya. Kepala sekolah punya, guru punya. Karena yang banyak kejadian itu adalah di guru. Kepala sekolah kan adanya di contoh kurang apa ya, kurang berkumpul dengan murid. Tapi kalau guru mencatat laporannya ini Pak, ini secara juga saya turun itu di sekolah. Sehingga begitu ada permasalahan, tanggal sekian muridnya sampean buyun. Ini kejadian ini lagi sekarang, ini lagi orangnya buyun. Nah, bagaimana solusinya buyun? Ini seperti ini pada itu coba carikan jalan ini. Tuh. Berarti dua-dua asal guru dan kepala Ya, sekolah sehingga sama-sama punya catatan, mengingat kejadian yang pernah dilakukan menjadikan jalan keluar. terkait dengan tadi jadwal tertentu atau sebuah penyelesaian kasus, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Bu? Tergantung situasinya. Kalau memang urusannya itu harus hari ini harus selesai, mengapa kita harus tunda sehingga permasalahan itu tidak berkelanjutan kan gitu. Kalau memang itu masalahnya masih rumit, ya carikan dulu dari waktu yang lain. Ya. Kan lihat diri ya, identifikasi permasalahan seperti apa. Ya. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya itu yang jelas dalam etika itu banyak digunakan oleh kita dengan guru kan, dan ini tetap komunikasi dengan guru. Guru. Ya, iya, tetap dengan teman, tetap sharing Bu dengan guru permasalahan itu sehingga kita menemukan solusi yang baik. Iya, Bu, karena yang banyak dilema etika kita itu dengan guru. Kalau dengan murid masih agak jarang ya. Tapi kalau dengan guru, iya dengan guru, iya. Mungkin apa kan kalau di SD kan ada pengawas sekolah itu ya. Apa juga perlu di juga sharing atau bisa membantu mencarikan solusi gitu. Bisa. Tapi tidak selamanya harus pengawas. Mengapa? Kalau masih sekolah bisa menyelesaikan sendiri dilema etika itu, kenapa kita harus ke sana? Kalau memang sudah tidak mampu, silakan ke orang tua yang ada di atas sana. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya dari beberapa pengalaman yang kami lakukan semenjak kami jadi kepala sekolah dulu itu sebagai sebagai tolak ukur kepada saya bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan khususnya di lembaga yang kami lakukan ini sehingga kami dalam mengambil keputusan itu adalah berkaca kepada pengalaman. Kalau memang pengalaman saya itu menyelesaikan ini dengan cara ini sukses, ya pakai yang ini. Kalau memang tidak pakai cara yang lain itu aja kalau saya. Sehingga keberhasilan dalam menyelesaikan kasus itu dilema etika tetap berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Ahmadi atas waktunya yang memberikan kesempatan saya untuk melakukan wawancara ini. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hefni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuni. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik-baik saja, Ibu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Hefni, kabar saya juga baik. Bapak, Selamat, ya. selamat ya, Yuni sudah jadi calon guru penggerak. Terima kasih Bapak Hefni. Semoga lancar ya Pak saya Pak, doakan ya Pak. Semoga lancar, Ibu. Amin. Sudah di modul berapa ini, Ibu? Sudah di modul 3.1 Pak Hefni. Iya, Sudah mendekati puncak. iya. Lama ini tidak bertemu, Bu. Setelah mutasi tahun 2020 ya. Betul sekali Pak Hefni. Tumben, Bu. Ya Pak? Tumben. Tumben. Ada apa ini, Bu? Ya Pak, ini mohon maaf sebelumnya ya Pak. Ini mengganggu waktunya. Terima kasih Pak Hefni sudah meluangkan waktu untuk saya mewawancarai Bapak Hefni kaitannya sebagai kepala sekolah ya, terkait dengan tugas saya di CGP Angkatan 10 di modul 3.1 Bapak Hefni. Iya. Boleh saya minta waktunya untuk
Ya, bisa, bisa, Bu. Kebetulan ini memang lagi santai ini, Bu. Ya, terima kasih Pak Efni. Sama-sama. Untuk mempersingkat waktu Pak Efni, bisa kita mulai langsung wawancaranya ya Pak. Siap, ya, Bu. Bisa, bisa, Bu. Oke Pak Efni, terima kasih Pak. Pak Efni, kaitannya dengan Pak Efni sebagai kepala sekolah tentu apa ya, ada keputusan-keputusan yang membuat Pak Efni dilema gitu ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak Efni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, ya, Bu. Oke, terima kasih, Ibu, atas pertanyaannya. Sebenarnya memang ini pertanyaan yang agak sulit menurut saya, Bu, karena selama ini uh, saya kan baru ini di sekolah, Bu, sebagai kepala sekolah. Masih hitungan bulan ini Iya, sekitar di bulan Maret kemarin. Nah, eh selama ini kebetulan memang belum ada kasus-kasus yang seperti itu. Cuma berkaca pada pengalaman mungkin pengalaman-pengalaman sebelumnya, karena memang sebelumnya saya juga sering dilibatkan ketika ada kasus-kasus seperti ini oleh kepala sekolah saya juga, Bu. Jadi saya punya sedikit apa namanya, kita sharing gitu ya, Bu. iya, iya, Nah, Pak. begini, Bu, sebenarnya eh, dalam hal ini kaitannya dengan kasus-kasus, kita ketahui bersama bahwa kasus itu ada kasus yang masuk pada dilema etika, Iya, yaitu benar melawan benar, dan iya, juga betul. kasus satunya kasus bujukan Iya, bujukan benar. moral. Ya, nah, sebenarnya tidak ada apa namanya ya, tidak, saya tidak mengidentifikasi secara khusus, Ibu, cuma eh, apa namanya, ketika kasus tersebut teridentifikasi masuk kepada bujukan moral. Nah, itu bisa apa namanya ya, lebih gampang diselesaikan gitu. Tetapi kalau kasus-kasusnya masuk pada dilema etika, nah ini yang paling sulit untuk diselesaikan, dan ini butuh apa namanya ya, mungkin butuh penanganan yang khusus seperti itu. Jadi Seperti Bapak Efni selama beberapa bulan menjadi kepala sekolah belum menemukan kasus-kasus yang apa ya, berupa dilema etika atau bujukan moral ya Pak ya. ya, Ya betul, Ibu. berarti ya berarti Pak Efni masih apa, karena dulu sering dilibatkan oleh kepala sekolah Bapak Efni yang dulu gitu ya. Nah, sekolah yang sebelumnya, Ibu. Yang sebelumnya ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya Pak Efni, selama ini bagaimana Pak Efni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, begitu Pak? Begini, Bu, Ya, ah, untuk masalah dilema etika ini, ya, biasanya kami ataupun saya itu ya, mengambil keputusan itu disesuaikan dengan apa namanya ya, tergantung dengan kasus tersebut yang mana yang lebih, misalkan ada dua kasus, ya, misalnya kasus itu harus diselesaikan, mm, itu gimana caranya kasus itu apa yang sesuai dengan, berhubungan dengan siswa misalkan, Bu. ya. Nah, itu kita selesaikan sesuai dengan apa namanya, Bu? Yang Kepentingan berpihak murid, kepada berpihak murid. pada murid ya. Nah, yang berpihak kepada murid itu yang keputusan yang lebih diselesaikan yang seperti itu, Ibu. Artinya ketika ada dua kasus, Ya, nah ini kita mengambil keputusan yang sekiranya ini bisa berpihak kepada murid seperti itu. Itu intinya seperti itu, Bu. oh ya, begitu ya Pak ya. Berarti apapun keputusan kita itu adalah kepentingan, yang utama adalah kepentingan murid ya Ah, Pak ya. yang mengarah Yang kepada mengarah kepentingan. ya, Ya, mengarah kepada kepentingan murid. Ya. ya. Terus
yang biasanya Bapak Efni lakukan selama ini, Pak? Prosedurnya adalah biasanya Ibu, ketika ada sebuah kasus, uh, kita berbicara masalah kasus. Kalau di sekolah itu ketika sudah kasusnya dilema etika, nah saya sudah sampaikan lebih awal tadi, ini memang sebenarnya rumit. Artinya kita harus menyelesaikannya dengan yang pertama harus, yang pastinya harus dengan kepala dingin, dan juga prosedurnya adalah saya apa, tidak memutuskan secara sepihak. Artinya di situ saya ada apa namanya seperti tim, terutama yang paling saya libatkan adalah eh, guru-guru senior seperti itu. Nah, karena apa? Guru-guru senior tersebut pastinya punya pengalaman yang lebih lah ketimbang guru-guru yang masih junior. Akan tetapi bukan semerta-merta guru junior juga tidak punya pengalaman. Artinya kita sebisa mungkin sharing seperti itu sebelum melakukan apa keputusan tersebut. Artinya masih ada rentetan seperti tidak langsung diputuskan oleh kepala sekolah seperti itu, Ibu. Jadi masih ada semacam musyawarah mufakat seperti itu, Ibu. Iya, iya, Pak. Nah, berarti Pak Efni itu dalam memutuskan sebuah keputusan gitu ya, berarti Ya, tidak memutuskan sendiri, tetapi meminta pertimbangan dari guru-guru senior gitu ya, Pak? betul, terutama guru-guru senior karena seperti itu. Ya, ya, Bu. Berarti tapi tidak melupakan yang junior-junior juga kan ya, Pak? Ya, betul, Ibu. Artinya Kolaborasi. ah, istilahnya sekarang kolaborasi lah, Bu, antara yang karena kita saling melengkapi begitu. Yang senior itu pengalamannya banyak, terus yang junior-junior itu keilmuannya mungkin lebih karena sekarang zaman digital mungkin di- juga dilibatkan seperti itu, Ibu. Betul, betul, kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Yang paling efektif pastinya yaitu tadi kita mengambil keputusan itu, artinya saya ketika mengambil keputusan tidak langsung menyelesaikannya dalam begini, Bu, ada saya klarifikasi dulu kasusnya. Ya, Artinya kalau memang ini misalkan oh kasus ini memang harus diselesaikan secara langsung, eh, tidak bisa ditunda. Nah, maka hal tersebut saya lakukan apa lebih cepat. Artinya saya cepat, tapi prosedurnya tetap saya kumpulkan dulu guru-guru, saya sampaikan bahwa ada kasus seperti ini, gimana kira-kira menurut Bapak, gimana menurut Ibu. Saya tampung semua masukan-masukan dari guru-guru. Setelah itu baru apa namanya saya apa ambil keputusan yang kira-kira lebih berpihak kepada murid seperti itu. Artinya sekiranya keputusan itu tidak mendukung kepada murid, tidak saya ambil seperti itu, Ibu. Intinya prosedurnya adalah yang paling utama keputusan itu harus berpihak kepada murid, begitu, Ibu. ya. Berarti kembali lagi semua keputusan itu berpihaknya kepada murid ya, Pak? Betul, Ya. begitu. Dalam mengambil keputusan dalam skala efek pengambilan keputusannya yang dianggap efektif tadi, mana diambil, mana yang masalahnya yang kira-kira urgent itu ya, Pak ya, berarti duluan itu ya, lebih Nah, dulu yang diatasi gitu ya. betul, yang kira-kira urgent. Tapi ketika ada kasus yang artinya masih bisa Ditunda ya. ya mungkin itu bisa lebih matang lagi keputusannya seperti itu. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Begini, Bu, ini sebenarnya memang mungkin ah,
kasus ini artinya mau dikatakan nasional mungkin tidak, karena sekarang ini kebetulan kepala-kepala sekolah itu diambil dari guru penggerak yang notabene itu kebanyakan masih junior, Ibu. Artinya yang mana biasanya dalam satu sekolah itu kebanyakan atau adalah yang guru-guru senior. Nah, tantangannya menurut saya, Bu, ketika ada sebuah kasus, nah ini terkadang guru-guru senior itu apa namanya lebih dominan. Artinya terkadang mohon maaf Bu ya, ini beliau itu terkadang lebih apa namanya? Karena mungkin berdasarkan pengalaman beliau, maka guru-guru senior ini terkadang memaksakan pendapatnya harus diambil. Nah, ini yang sulit buat kami, terutama guru kepala sekolah yang masih junior, seperti itu tantangannya. Jadi uh, disitulah kita, karena memang guru kepala sekolah di SD itu beda dengan kepala sekolah SMP atau SMA, Ibu. Jadi semuanya harus semua pekerjaan mungkin ya harus dihandle oleh kepala sekolah, termasuk karena tidak ada BK. Di situ juga tidak ada staff, tidak ada TU. Jadi semua administrasi, termasuk segala hal. Jadi untuk guru, kepala sekolah SD itu memang luar biasa, Ibu. Menjadi kepala sekolah sekolah dasar itu luar biasa sekali tantangannya. Kalau menurut saya memang tantangan yang paling saya rasa adalah ketika mengambil keputusan, dan di situ memang selain ada bantuannya, tapi terkadang guru senior itu juga lebih dominan untuk memaksakan keputusannya seperti itu. Itu yang saya alami. Ya. Berarti tantangan yang dihadapi Pak Efni ini dari guru senior yang terkesan memaksakan kehendaknya itu ya Pak ya, yang harus pendapatnya gitu ya. Nah, seperti itu. Terkadang memang seperti itu, Ibu. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Efni langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Eh, yang pertama pastinya saya identifikasi dulu, Bu, kasusnya apakah ini harus segera diselesaikan ataukah masih bisa ditunda seperti itu. Nah, kalau kasus yang sekiranya harus segera diselesaikan, maka saya tidak menunggu-nunggu lama ataupun menjadwal-jadwalnya ataupun menunggu semuanya rampung. Jadi keputusannya itu harus segera. Jadi tidak ada prosedur lain. Nah, akan tetapi ketika kasus tersebut masih bisa ditunda dan masih bisa diselesaikan lain waktu, nah itu biasanya saya pakai prosedur memang dijadwal dulu. Artinya uh, saya eh, masih harus minta masukan dari guru-guru yang lain. Termasuk terkadang juga ketika sudah apa masih ada waktu juga saya terkadang minta masukan juga dari pengawas sekolah seperti itu sebagai mitra atau pengawas bina dari sekolah kami seperti itu. Jadi kita klarifikasi dulu, kita identifikasi dulu kira-kira kasus ini harus segera diselesaikan atau masih bisa ditunda. Kalau bisa ditunda, maka itu secara keputusan mungkin bisa lebih matang seperti itu, Bun. Kalau terjadwal. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Alhamdulillah, Bu, dalam pengambilan keputusan kebetulan di sekolah kami itu ada guru SMP yang lulus P3K
dan ditempatkan di sekolah. Nah, kebetulan itu memang ketika di SMP itu karena masuk honorer, jadi saya membantu BK untuk menyelesaikan beberapa masalah. Nah, saya terbantu dari guru tersebut. Selain itu juga uh, bantuan-bantuan seperti penguas sekolah pastinya juga karena setiap kasus itu tidak bisa kita selesaikan secara apa namanya tergesa-gesa dan Iya, tidak bisa kita putuskan sendiri. Jadi harus ada masukan karena ini pasti ada efek jangka pendek dan efek jangka panjang seperti itu. Terutama yang berkaitan dengan siswa begitu Ibu. iya, iya, Pak. Berarti kita itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri ya Pak ya, perlu bantuan Hmm. dari orang lain, dari pengawas gitu ya. Ah, dari kalau memungkinkan masihnya masih bisa ditunda, artinya tidak masuk kasus yang harus segera diselesaikan. Maka saya sebelumnya juga pasti melibatkan pengawas sekolah seperti itu. Iya, iya. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Ya Ibu, nah jadi yang pertama pengalaman yang bisa saya sampaikan mungkin juga bisa menjadi apa namanya ya referensi juga buat Ibu sebagai calon kepala sekolah mungkin di Pagerungan ya Bu. Jangan Pak, jangan di pagerungan Pak. Nah, jadi ketika menghadapi beberapa kasus dan itu kasus-kasus terutama kaitannya dengan dilema etika ini memang kasus yang rumit dan butuh penanganan khusus dan tidak bisa kita tergesa-gesa untuk menyelesaikannya. Maka kita saya pribadi dapat belajar bahwa uh, ketika menghadapi kasus-kasus demi kasus itu kita bisa lebih dewasa dalam apa cara kita untuk mengambil keputusannya. Nah, mungkin ini bagi saya juga karena dalam sebuah rumah tangga juga terkadang ada kasus-kasus ibu. Jadi ini uh, pelajaran yang bisa saya petik adalah saya merasa sendiri ini bisa lebih matang ketika mengambil keputusan dalam keluarga seperti itu, Bu. Jadi berkaca dari pengalaman yang sudah pernah saya alami, uh, beberapa kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, maka saya bisa menyelesaikan masalah keluarga mungkin secara bijak dan juga lebih dewasa ketimbang sebelum-sebelumnya seperti itu, Ibu. Betul betul Pak. Terima kasih. Oh ya Pak. Jadi pengalaman-pengalaman ini yang bisa mendewasakan kita ya Pak ya dalam mengambil keputusan Betul. gitu ya Pak ya. Seperti itu, Ibu. Jadi uh, mudah-mudahan juga Ibu nanti bisa sebagai apa namanya ya, bisa terorbit menjadi kepala sekolah. Jadi nanti bisa banyak pengalaman juga, Bu. Nah, Amin. terima terima kasih Pak Hefni. Saya dari apa ya dari apa yang disampaikan Bapak Hefni uh, bisa saya ambil pelajaran dari mungkin di lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi ya Pak ya. Oh, siap, siap, Bu. Kalau memang dibutuhkan, insya Allah saya siap, Bu. Tidak ada Terima lagi kasih Pak. pertanyaannya, Bu. Sudah sampai di sini Pak, Kayaknya cukup sudah Pak. ini. Sudah ini. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Sama-sama, Ibu. Terima kasih juga, Bu, karena sudah apa namanya percaya kepada saya untuk sharing seperti itu. Karena Iya iya. pastinya banyak kepala-kepala sekolah yang apa namanya mungkin lebih dekat dari ibu, lebih apa, lebih artinya keilmuannya lebih bagus, lebih kompeten. Tapi saya ucapkan terima kasih ya Bu karena sudah mau Saya yang banyak terima saya kasih ya Pak karena mau sama-sama Ibu. membantu saya Pak. Terima kasih Pak Hefni. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.